Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali saya Najmuddin Muhammad Rasul PhD menemui Anda semua pada hari Isnin sore hari ini. Masih berkaitan dengan ijazah Jokowi. Seperti kita ketahui bersama bahwa tadi malam sebetulnya pihak penyidik Polda Metro Jaya bersikeras untuk menarik Roy Suryo dan Dr. Tifa keluar dari rumah sakit polisi di Keramat Jati. Tetapi usaha Polda ini akhirnya gagal karena ada bergandeng dengan pihak penasihat hukum dari Roy dan Tifa ini. Menurut penasihat hukum Roy dan Tifa adalah hal-hal yang tidak mungkin dilakukan tengah malam karena ada aturan dari pihak rumah sakit bahwa pasien itu tidak boleh keluar dari sudah lewat tengah malam. Dan akhirnya penyidik Polda Metro Jaya mengalah dan mereka bersepakat untuk mengeluarkan atau memindahkan Roy dan Tifa ke Polda Metro Jaya pada pagi harinya. Nah, sesuai dengan agenda bahwa pada pagi hari tadi itu akan terjadi proses tahap kedua atau pelimpahan kasus dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, dan itu kira-kira pukul 9 tadi pagi pihak Polda Metro Jaya sudah mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan terdakwa dan barang-barang bukti yang sudah mereka kumpulkan katanya. Sahabat semuanya, bagi saya menarik tadi pagi itu adalah ada dua hal yang ditawarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama, pihak jaksa meminta atau menyampaikan kepada Roy dan Tifa dua hal. Yang pertama, untuk melakukan perdamaian atau restoratif justice dengan Jokowi. Yang kedua, Roy dan Tifa diminta untuk membuat pernyataan bersalah kepada Jokowi. Ini suatu hal yang kembali memperlihatkan bahwa Jokowi itu melakukan apapun untuk memenjarakan Roy dan Tifa yang mempermasalahkan originalitas ijazah Jokowi ini. Kalau pihak Polda, seperti kita ketahui bersama, berhasil merontokkan dua orang tersangka sebelumnya, Damai Harilubis dan satu lagi, akhirnya mereka berdua itu dapat restoratif justice dan terakhir adalah Rismon. Jadi 3 orang tersangka sebelumnya rontok dengan permainan Jokowi ini sehingga 3 orang itu melakukan restoratif justice dan akhirnya mereka dicabut sebagai tersangka. Langkah selanjutnya, Jokowi masih berusaha untuk merayu penasihat hukum Roy Tifa agar Roy Tifa mau restoratif justice juga sebelum ini. Bahkan konon kabarnya ada tawaran material dan finansial juga, tapi ditolak sebelumnya. Tadi ketika kita mendengar di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini, kembali Jokowi mencoba memanfaatkan jaksa untuk meminta dua hal tadi itu, yaitu melakukan restoratif justice atau berdamai dengan Jokowi. Yang kedua adalah membuat pengakuan bersalah. Tetapi Roy dan Tifa dengan tegas mengatakan menolak. Mereka tidak mau menerima restoratif justice dan juga tidak mau melakukan membuat pernyataan bersalah. Ini betul-betul dua orang pejuang kebenaran, betul-betul tangguh dalam melakukan perjuangan. Jadi apa yang ingin saya katakan pada sahabat semuanya, begitu jahatnya menurut saya Jokowi ya, ingin memenjarakan anak bangsa, di mana kita tahu Jokowi adalah 2 periode presiden Republik Indonesia dan ijazahnya ini yang dipersoalkan oleh Roy dan Tifa. Apakah memang ada ijazah asli UGM Jokowi tersebut? Ternyata Jokowi marah besar apapun dia lakukan agar para penggugat ini bisa melakukan perdamaian atau membuat pengakuan bersalah.
ternyata Roy dan Tifa menolak tawaran ini. Jadi jaksa mencoba menawarkan itu bukan keinginan jaksa, tetapi adalah permintaan ya dia salurkan. Tetapi saya salut kepada Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo menolak mentah-mentah. Jadi sekali lagi saya katakan Jokowi ini memang luar biasa untuk menggagalkan orang-orang yang mempertanyakan originalitas ijazah Jokowi. Apa pesan tersirat di sana? Saya semakin yakin bahwa Jokowi tidak memiliki ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sekarang tahap berikutnya adalah tahap ke ranah pengadilan. Harus datang Jokowi ke pengadilan sebagai saksi pelapor yang bersiap-siaplah akan dicecar oleh para saksi yang meringankan dari pihak Roy Tifa dan juga para penasihat Roy dan Tifa. Ayo Pak Jokowi, Anda sudah bermain api, silakan tampil nanti di pengadilan. Anda sudah berkoar-koar, saya akan datang ke pengadilan. Tapi selama ini Anda di Solo sudah 2 kali ya, tidak datang ke sidang CLS di Solo. Sampai berjumpa, sampai kita dengar lagi, sampai kita saksi lagi nanti di pengadilan. Apakah Jokowi akan hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.